Cek, suara saya kedengaran. Kedengeran, Pak. Kedengeran, Pak. Udah. Terdengar jelas, Pak. Oke, kita mulai saja perkuliahan kita ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Alhamdulillah di malam hari ini kita dapat bertemu kembali ya di Senin malam mata kuliah Sistem Basis Data ya, kelas 19 B2. Sudah ada yang mengumpulkan tugas, tapi kok nggak ada linknya ya. Oke. Ya, alhamdulillah di malam hari ini kita melanjutkan pertemuan kemarin. Beberapa sudah ada yang mengirimkan tugas. Nggak apa-apa sih. Saya sudah buat sistem untuk setiap ada yang ngirim tugas, ada notifikasi ke saya sama notifikasi ke WA kalian. Kenapa saya buat Google Form-nya ada harus memasukkan nomor WA ya untuk nanti informasi ke WhatsApp kalian bahwa tugas yang dikirimkan itu sudah terkirim, karena kadang ada yang mengumpulkan tugas berkali-kali ya, jadi saya koreksinya juga kelihatannya banyak, ternyata double-double gitu. Oke, di pertemuan kedua ini kita melanjutkan materi yang kemarin tentang basis data, ya mata kuliah sistem basis data ya. Kita bahas tentang basis data relasional. Nah, jadi salah satu tipe basis data kan basis data relasional itu yaitu basis data yang ada relasi, makanya disebut relasional. Kebetulan di mata kuliah ini kita akan bahas tentang database MySQL. Karena yang paling umum dipakai dan paling banyak, hampir semua programmer itu belajarnya pasti dari MySQL yang untuk database. Nanti kalian bisa kembangkan ke SQLite, bisa kembangkan ke PostgreSQL, ke MongoDB yang lagi rame itu, istilahnya NoSQL, MongoDB. Tapi MongoDB itu nggak bisa diinstal di shared hosting, harus installnya di VPS atau di server VPS ya, bisa Windows, bisa Linux. Tapi kalau kalian belinya shared hosting yang share, dibagi-bagi itu, nggak bisa install MongoDB, biasanya MySQL bawaannya. Oke, mungkin agak kelihatan. Saya belum tahu settingan. Kalau saya pakai OBS ini agak pecah, jadi saya ganti ke Zoom, settingan Zoom aja. Nggak tahu, saya belum tahu pengaturannya biar nggak pecah. Saya sudah rekam, sudah ya. Oke, di pertama kali kita bahas untuk meneruskan yang kemarin, yaitu definisi basis data. Apa sih basis data itu atau database? Yang paling mudah adalah suatu database, database management system atau DBMS. Itu istilah yang digunakan untuk sebuah aplikasi yang dipakai untuk menyimpan database, ya, DBMS. Database management system terdiri dari sekumpulan data yang saling berhubungan dan suatu himpunan program yang melakukan akses terhadap data tersebut. Nah, macam-macamnya itu apa? DBMS itu istilahnya macam-macamnya ada banyak ya, atau mereknya, merek atau brandnya ya. Ada MySQL, MariaDB, Oracle, Postgres, terus SQL Server,
MS Access, dan lain-lain. Itu salah satu contoh DBMS. Tujuan dari DBMS yang paling utama adalah efisien dan convenient. Ini kita sudah bahas di pertemuan kemarin. Dan manajemen data melibatkan baik struktur informasi dan mekanisme dalam melakukan manipulasi terhadap informasi tersebut. Dan digunakannya database itu untuk menyimpan dan memanipulasi data. Ya. Bagaimana sih maksudnya memanipulasi data itu? Contohnya yang paling mudah ya, semuanya kita punya data peminjaman buku gitu ya. Kita punya informasi lama meminjam, itu kan otomatis dari lama meminjam itu kita bisa mengetahui total berapa biaya peminjaman itu ya. Jadi semuanya lama meminjam 3 hari, harga perharinya 2.000, berarti kalau 3 hari ya berarti 2 kali 3, 6.000 ya. 6.000-nya nggak disimpan di database, hanya data lama harinya sama harga tiap harinya peminjamnya itu seperti itu. Nah itu namanya memanipulasi data. Seperti itu. Sama kayak kalau kalian temukan stroke gitu ya, di aplikasinya kan dia menyimpan harga tiap barang. Nanti kalau totalnya itu dia bisa diimplementasikan atau menghitung totalnya itu dari item-item yang tersimpan datanya. Dari harganya sekian, ditambah dengan berapa kali belinya, ada 2 atau 3 barang, tinggal dikalikan terus total. Nanti ada uang kembaliannya berapa. Itu semuanya bisa dimanipulasi dari aplikasi atau database tersebut. Komponen basis data, sama seperti komponen komputer kan ada user, ada hardware, software, brainware gitu ya. Komponen basis data sama, hampir mirip. Ada yang pertama data, yaitu informasi yang tersimpan dan terintegrasi dan dipakai secara bersama-sama. Terus ada hardware, ada software. Hardware itu perangkat keras yang digunakan untuk mengelola sistem atau database, dan software perangkat lunak atau perantara antara pemakai data fisik atau DBMS, aplikasi DBMS tersebut itu disebut software. Terus ada user, si pemakai sistem. Itu komponen basis data. Ini sebenarnya kalau untuk teori kalian bisa baca sendiri ya, karena saya lebih ke praktek ya. Untuk pertanyaan-pertanyaan ini kan kalian ya enggak, ini sih hanya untuk pengetahuan saja ya. Kalau prakteknya sudah paham sih, pertanyaan seperti ini harusnya sudah paham juga. Karena nanti UTS juga bukan essay atau pertanyaan pilihan ganda ya, tapi langsung ke praktek. Data dibagi jadi 2 atau ciri-ciri data ini. Data disimpan secara terintegrasi dan data dipakai secara bersama-sama. Ada integrated, ada shared. Sekarang lagi ramai ya. Dulu waktu saya kuliah itu belum ada istilah share. Bagaimana sih cara nge-share data, maksudnya menghubungkan antara 2 sistem gitu ya. Dulu masih banyak web service istilahnya. Bagaimana contohnya menghubungkan 2 sistem itu bagaimana? Contohnya kalau kalian beli tiket kereta api atau beli barang di Tokopedia atau Bukalapak gitu ya. Itu kan pembayarannya bisa dari bank, transfer bank, dari pembayaran tunai di Indomaret, itu kan 2 sistem yang berbeda, dihubungkan, saling berhubungan gitu ya. Dari data dari BNI atau BRI dihubungkan dengan data di Tokopedia atau Bukalapak. Nah, itu biasanya menggunakan API atau Application Program Interface. Nah, itu kadang sangat penting ya, dan bahaya kalau ada kelemahan ya. Banyak yang sering terjadi dulu kalau nggak salah tiket.com atau berapa, atau apa, aplikasi apa itu orang bisa beli tiket pesawat tanpa melakukan pembayaran ya. Jadi semuanya kayak GoPay atau OVO itu. Kalau ada kerentanan dalam keamanan, saya bisa sama seperti nge-cheat di game ya. Kalau kalian main game kan biasanya ada uang atau ada gold atau apapun itu kan biasanya kalau nge-cheat kan otomatis berubah jadi banyak, jutaan gitu ya. Tiba-tiba gitu ya. Sama kalau di aplikasi keuangan itu kalau sampai keamanannya itu lemah dan orang bisa menambah saldonya tanpa melakukan transaksi benarnya kan bahaya. Jadi tiba-tiba saldo saya berubah menjadi 10 juta gitu kan. Dari karena saya bisa masuk ke database-nya, saya rubah tabel saldo, saya rubah ke 10 juta. Dulu yang pernah terungkap itu tiket.com atau Traveloka ya. Jadi orang bisa saldonya jadi banyak, terus dia beli tiket pesawat,
terus di-cancel ya, dicairkan. Jadi ketahuannya dari situ. Orang bisa cancel berkali-kali gitu ya. Beli tiket pesawat, beli tiket ini, akhirnya dia ketahuan dan ketangkap gitu ya. Itu karena orang biasanya sebenarnya kalau tahu seperti itu, ya akhirnya dia tergiur untuk melakukan kejahatan, akhirnya kalau sampai puluhan juta ada audit, pasti ada audit ya, baru ketahuan nanti, seperti itu. Terus ada hardware, terdiri dari peralatan untuk menyimpan database, hard disk, USB, SSD. Ya sekarang ada hard disk sudah mulai ditinggalkan karena lebih lama dan gampang rusak. Gampang rusak akibat guncangan ya. Sudah ada SSD sama VNV ya. Terus ada peralatan input, ada keyboard, scanner, kamera digital, outputnya printer, layar monitor. Ini standar untuk komponen komputer. Peralatan komunikasi data ada Ethernet card sama modem. Dan yang lain untuk komunikasi data itu ya kebanyakan seperti Ethernet card, modem, WiFi, dan lain-lain. Terus ada software atau perangkat lunaknya, itu sebagai interface antara pemakai dengan data fisik pada database. Biasanya bawaan atau default database itu kan MySQL, seperti MySQL atau Oracle bawaannya interface-nya itu berbasis teks ya atau command line. Biasa bisa menggunakan command prompt atau bisa dari terminal. Nah, biasanya ada aplikasi ketiga sih. Aplikasi ketiga untuk tampilan user interface-nya biar lebih mudah ya. Kalau MySQL itu atau kalau kalian install SAM itu kalian bisa menggunakan PHP-admin. Jadi nggak perlu menghafalkan sintaks dan teksnya, tinggal kalau buat tabel ya tinggal klik, delete tinggal klik, edit tinggal klik ya. Tapi kalian harus tetap hafal sintak atau query SQL ya. Karena nanti kalau dalam pembuatan aplikasi kalian harus implementasikan SQL-nya di program kalian. Perintah SQL itu ya paling nggak harus hafal di luar kepala ya untuk DDL dan DML, data manipulation language sama data definisi language ya. Pemakai database dibagi menjadi 3 atau user, database administrator atau DBA. Biasanya peluang anak IT itu di bagian database administrator atau DBA yang ya harusnya kalian harus paham mengenai database, mengelola sistem database keseluruhan. Jadi dia fokusnya ke SQL ya, nggak fokus ke bahasa pemrograman lain, tapi dia fokus ke database administrator. Nah, untuk orang yang membuat aplikasi dan berhubung ke database-nya itu programmernya. Biasanya ini kalau dalam web developer atau pemrograman web itu back end ya. Jadi kalau pemrograman web kan ada front end sama back end. Front end itu user interface, bagaimana dia desain bagian depan usernya atau kalau aplikasi bagian depan ya kayak Shopee, Tokopedia ya halaman utama yang diakses oleh user ya itu front end ya. Itu biasanya harus pinter CSS sama jQuery, JavaScript gitu ya karena dan desain sama user interface ya. User interface sama user experience. Bedanya apa user interface sama user experience? User interface itu dari sisi keindahan dan sisi seninya ya, pemilihan warna, bentuk dan lain-lain. Shadow, bayangan dan lain-lain itu juga diperhatikan dari user interface. Kalau user experience itu kegunaan, pemilihan tempat, menu itu harus di bawah atau di atas gitu ya. Apalagi pengguna mobile Android itu ya. Dengan satu tangan pengguna kan hanya menggunakan jempol ya. Bagaimana sebuah menu itu harus diakses oleh jempolnya gitu ya. Kalau buat aplikasi terus menunya di pojok kiri atas itu user akan kesusahan ya. Karena ngekliknya kan jempol nggak nyampe kalau layar sampai atas itu ya. Nah itu diperhatikan dari user experience-nya. Kalau user interface itu untuk warna dan desain kesenian dan lain-lain. Itu juga banyak teorinya. Biasanya anak seni biasanya yang fokus di user interface. Terus kalau backend itu ya programmer yang desain untuk halaman admin aplikasinya dari sisi admin Shopee kan pasti ada halaman adminnya ya yang berhubungan tentang setting dan lain-lain yang berhubungan dengan database.
Terus nanti ada istilahnya DevOps. DevOps itu developer operation. Itu yang sisi programmer, yang sisi untuk bagaimana mendevelop aplikasi tanpa membuat aplikasi itu down ya. Sebenarnya kayak Shopee, Tokopedia kan jarang sampai down ya, walaupun diakses berjuta orang. Berbeda dengan aplikasi-aplikasi yang dari pemerintah ya. Nggak tahu kenapa kalau sebuah website atau aplikasi dari pemerintah kayak entah itu kartu prakerja atau website-website yang lain kadang sering down ya. Berbeda dengan aplikasi yang di luar pemerintah karena dibuat sungguh-sungguh ya. Karena bedanya sungguh-sungguhnya ya. Walaupun mungkin anggarannya lebih banyak dari aplikasi pemerintah, tapi kita jarang lihat aplikasi kayak Tokopedia, e-commerce itu yang down, nggak bisa diakses ya, saking banyaknya, walaupun yang akses banyak. Nah itu ada yang ngurusin namanya DevOps. Terus bagiannya untuk update aplikasi tanpa harus aplikasi itu offline. Itu ada trik-triknya dan ada caranya. Terus ada end user, yaitu orang yang mengakses database bisa melalui terminal atau menggunakan aplikasi lain. Nah ini selanjutnya adalah konsep-konsep dasar istilah dalam database. Ini harus kalian ingat-ingat dan sampai ketukar atau kelupaan ya. Mungkin karena kan sering saya sebutkan biar nggak salah informasi. Yang pertama adalah entitas. Apa sih entitas itu? Kalau dalam database itu entitas adalah sekumpulan objek yang punya karakteristik sama dan bisa dibedakan dari lainnya. Maksudnya adalah contohnya seperti pegawai. Maksudnya objek yang direpresentasikan dalam bentuk tabel sih kalau dalam database itu ya. Jadi kalian harus bisa bedakan antara database dan tabel. Jadi dalam satu sistem DBMS, database management system itu terdiri dari banyak database. Dari dalam MySQL itu ada banyak database. Di dalam database itu ada banyak tabel. Nah, tabel itu biasanya direpresentasikan dengan istilahnya entitas. Contohnya pegawai, mobil, nilai, dan lain-lain. Makanya biasanya disebut tabel pegawai, tabel nilai, dan lain-lain. Selanjutnya ada atribut. Atribut itu sama kalau kalian belajar pemrograman berorientasi objek ya. Ada entitas, nama kelasnya biasanya. Kelas kucing gitu ya. Atributnya biasanya kalau contoh pemrograman berorientasi objek oriented, biasanya kan kelas kucing, atributnya warna kulit, kakinya 4, suara, meong gitu ya. Sama seperti ini juga ada kelas atau entitasnya mobil. Atributnya itu ya entitas yang mengikuti atribut yang mengikuti di entitas tersebut ya. Kalau mobil ada nomor mobil, merek mobil, warna mobil. Kalau mahasiswa ada NIM, nama, umur, tanggal lahir, dan lain-lain. Fakultas, kelas, dan lain-lain. Terus ada field ada lokasi penyimpanan salah satu elemen data, dan record. Record itu data yang kita simpan di dalam field tersebut ya. Kumpulan dari field yang berhubungan satu sama yang lain. Konsep dasarnya ada file, ada basis data, atau ada tabel dan basis data. Selanjutnya yang harus diingat di sini kalian akan dengar terus istilah namanya yang paling sering adalah primary key dan foreign key. Itu yang paling sering dipakai, walaupun sistemnya ada banyak. Yaitu adalah elemen record yang dipakai untuk menemukan record tersebut. Ada primary key, ada secondary key, ada candidate key, alternate key, sama composite key. Terakhir foreign key. Tapi yang paling sering dipakai adalah primary key dan foreign key. Apa sih perbedaannya? Ini ada contohnya di tab selanjutnya. Nah, primary key itu apa? Contohnya di sini kita ada tabel mahasiswa ya, atau entitasnya mahasiswa, nama entitasnya. Di situ ada NIM, nama, dan umur. Primary key itu apa? Primary key itu adalah field yang mengidentifikasikan sebuah record dalam file tersebut. Atau field yang bersifat unik, tidak boleh sama dengan yang lain. Kenapa nama sama umur nggak dijadikan primary key? Karena nama bisa sama, umur juga bisa sama ya. Tanggal lahir juga bisa sama,
dan lain-lain bisa sama. Yang membedakan adalah NIM. Biasanya sih yang paling sering dipakai bisa NIM, bisa ID gitu ya. Kalau tabel pegawai, primary key-nya ID pegawai. Paling umum sih menggunakan ID underscore ya. Makanya kalian buat tabel pegawai, primary key-nya ID underscore pegawai. Kalian buat tabel sales, primary key-nya ID underscore sales. Kalian buat tabel barang, primary key-nya ID underscore barang. Standarnya seperti itu, biar lebih mudah. Terus ada secondary key, file yang mengenai sebuah record sama seperti yang tadi, tapi tidak bersifat unik. Selain primary key ya secondary key. Ada nama, umur, dan lain-lain. Ada candidate key. Candidate key itu bisa dijadikan primary key walaupun tapi nggak harus unik. Tapi jarang dipakai, yang dipakai primary key. Contohnya ini adalah jumlah dan NIM gitu ya. Kalau NIM itu primary key maksudnya. Contohnya adalah jumlah. Untuk mengetahui bagian transaksi jumlahnya adalah 6.000 gitu ya, bisa disebut candidate key. Selanjutnya ada composite key. Composite key itu primary key yang dibentuk dari beberapa field. Contoh yang paling mudah biasanya kalau NIK. NIK itu kan nomor induk kependudukan, itu kan biasanya ada di dalamnya, itu kan ada nama daerah, gabungan dari beberapa ID ya. Biasanya itu diambil nama daerah, nama kecamatan, provinsi, terus tanggal lahir, terus nama nomor kakak di kakaknya. Nah, itu primary key yang diambil dari beberapa field, itu disebut composite key. Yang terakhir yaitu foreign key. Foreign key itu jadi yang paling sering dipakai adalah primary key dan foreign key. Foreign key itu apa? Contohnya di sini adalah tabel mahasiswa sama tabel dosen. Ini kadang banyak yang masih salah. Jadi kalau kalian buat tabel mahasiswa, di sini tabel mata kuliah. Di sini ada kode MK, kode mata kuliah. Terus nama MK, nama mata kuliahnya, SKS, sama dosen ngajar ya, dosen yang ngajar. Kalian di sini nggak boleh menampilkan nama dosen di sini ya. Jadi nggak boleh, sebuah file itu nggak boleh sama. Kalau di sini ada nama dosen, di tabel lain juga ada nama dosen, itu nggak boleh. Tapi yang disimpan adalah primary key dari tabel dosen. Di sini adalah kode dosen sama nama dosennya. Primary key yang muncul di tabel lain itu disebut foreign key. Sehingga tabel mata kuliah ini berhubungan, saling berrelasi dengan tabel dosen. Seperti itu ya. Jadi nggak boleh sebuah file itu sama. Semuanya di sini ada nama dosen, di atasnya juga nama dosen. Nanti akan terjadi redundansi. Nah, itu perbedaan primary key sama foreign key. Primary itu utama ya, kalau foreign itu luar, atau biasanya kan orang luar atau foreigner. Bule itu disebut foreigner, orang yang berasal dari luar negeri. Kalau foreign key ya tabel dari luar tabel, field dari luar tabel tersebut. Selanjutnya kita langsung masuk ke SQL, pengenalan ke SQL, yaitu singkatan dari struktur query language. Merupakan bahasa komputer standar dari ANSI, American National Standard Institute. Dan dengan SQL kita dapat membuat basis data, insert, update, delete, membuat query, dan lain sebagainya. Dan SQL itu tersedia dalam banyak versi. Maksudnya bahasa query SQL itu berbeda tiap DBMS ya. Berbedanya dikit sih, tapi secara umum sama. Perbedaannya paling di huruf besar, huruf kecil, koma, dan lain-lain. Contohnya di MS Access, DB2, MS SQL Server, Oracle, MySQL, dan lain-lain. Masing-masing ada SQL-nya, tapi agak berbeda dikit. Ini sama seperti yang tadi. Nah, contoh database desainnya seperti ini ya. Ini disebut desain database ya. Kalau dalam program kalian sebut flowchart-nya, ini flowchart database ya. Desain atau rancangan database. Di sini contohnya ada database akademik, ada tabel mahasiswa, tabel fakultas. Tabel fakultas ini berhubungan dengan tabel mahasiswa,
dengan kode F atau kode fakultas, primary key di tabel fakultas menjadi foreign key di tabel mahasiswa. Tabel mata kuliah, kode MK, menjadi foreign key di tabel nilai, kode MK. Terus ini ada nomor BP, itu maksudnya adalah NIM. NIM itu primary key di tabel mahasiswa, menjadi foreign key di tabel nilai. Nah, tabel nilai itu nggak ada primary key-nya. Kenapa? Ini akan kita bahas nanti di pertemuan selanjutnya ya. Masalah normalisasi data atau relasi data, pembuatan IR diagram. Karena di sini ada hubungan tabel mahasiswa sama tabel mata kuliah ini disebut many to many atau banyak mahasiswa berhubungan dengan banyak mata kuliah. Nah, kalau seperti itu harus memunculkan tabel baru. Kenapa tabel mahasiswa, tabel fakultas nggak muncul tabel baru di tengahnya? Karena setiap setiap mahasiswa itu hanya satu fakultas ya. Many to one biasanya. Jadi banyak mahasiswa cuma mengambil satu fakultas. Kalau di sini banyak mahasiswa mengambil banyak mata kuliah, akhirnya dia muncul tabel baru. Ini akan kita bahas lebih detail nanti di normalisasi data. Untuk bagaimana menghubungkan antar tabel. Ini juga kalian dalam pembuatan atau desain itu banyak aturan yang harus diikuti sehingga nanti ketika database-nya udah jadi, diimplementasikan di sistem itu nggak terjadi kesalahan. Sama kalau kalian buat program ya, kalau kalian langsung buat program kan tanpa buat flowchart nanti masih bingung apa yang harus dilakukan gitu ya. For-nya itu ada berapa, if-nya ada berapa. Tapi kalau kita buat flowchart terlebih dahulu, ya kita tinggal implementasikan dari flowchart, sudah ketahuan for-nya ada berapa, if-nya ada berapa, kita tinggal implementasikan di sistem. Oke, sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Oke, kalau nggak ada saya lanjutkan lagi. Pak, maaf Ya, Pak, mau bertanya Pak. Ya. Tadi tabel yang tab sebelumnya bisa dijelasin lagi nggak dari awal? Minta tolong. Gimana? Apa namanya? Bisa dijelasin nggak dari tabel yang mahasiswa, tabel fakultas, dan tabel nilai sama tabel mata kuliah bisa dijelasin sekali lagi nggak? Oh iya. Masih kurang. Jadi sebenarnya kalau kita buat sistem informasi akademik gitu kan. Dalam buatan sistem informasi akademik itu kan butuh apa saja sih data. Biasanya yang dipikirkan terlebih dahulu entitasnya itu apa saja. Ada entitas mahasiswa, fakultas, nilai, dan mata kuliah gitu ya. Kalau sudah, jadi harus ada bayangan dulu bagaimana menentukan tabel itu ya. Entitasnya itu apa saja yang bisa yang nanti dapat direpresentasikan dengan tabel. Ini masih ada bisa dikembangkan nih karena studi kasus setiap orang kan beda-beda. Kalau di sini kalau kalian lihat di sini ada kelas ya. Sebenarnya kelas ini bisa dijadikan tabel sendiri ya, tabel kelas. Jadi di sini nanti tinggal ID kelas gitu ya. Karena kelas itu sebuah entitas sendiri. Nah, di sini contohnya itu ada 4 tabel. Kalau orang dulu kalau sebuah aplikasi sebelum mengenal database itu kan menggunakan spreadsheet ya biasanya. Kalau masih manual itu bisa menggunakan Excel. Ya tabel itu setiap halaman worksheet atau dalam satu sheet itu disebut tabel. Nah di sini ada butuh 4 tabel atau butuh 4 sheet gitu ya. Ada tabel mahasiswa untuk menyimpan data atau entitas mahasiswa, ada nomor BP itu maksudnya adalah NIM, terus ada MHS itu adalah nama mahasiswa, ini nama kelasnya, ini kode F itu adalah kode fakultas. Kenapa kita naruh kode fakultas di sini? Karena dia sebuah entitas sendiri ya. Kita nyimpan di tabel fakultas, ada fakultas sistem informasi, sistem komputer, manajemen informatika, teknik informatika. Nah ini ada primary key-nya adalah kode fakultas. Nah kode fakultas ini kita simpan di tabel mahasiswa dengan cara menghubungkannya dengan tabel mahasiswa itu kita naruh kode fakultas primary key-nya
menjadi foreign key di tabel mahasiswa, sehingga dia saling berhubungan. Sehingga kita bisa menampilkan nama mahasiswa sini, kelas ini, fakultasnya adalah 261. 261 adalah sistem informasi. Gitu. Nama Sitorus, kelasnya ini, fakultasnya adalah sistem informasi ya, 261. Nah, kita nggak boleh taruh di sini langsung nama fakultas dan di sini ada nama fakultas gitu ya. Nanti akan bentrok. Jadi yang disimpan adalah kode fakultasnya. Terus tabel mahasiswa ini dihubungkan dengan tabel nilai. Nomor mahasiswa ini, kode mata kuliahnya ini, nilainya sekian. Nah, kode mata kuliah itu ngambil dari tabel mata kuliah. Seperti itu. Nah, ini disebut satu database. Satu database, di dalam satu database ada banyak tabel. Oke. Pak, Ini apakah tabel mahasiswa sama tabel nilai itu primary key-nya sama Pak ya berarti? oh. Nah, tabel nilai itu nggak punya primary key. Jadi primary key nggak boleh sama. Nomor induk ini Iya, nggak boleh atau sama. nomor BP Itu, ini foreign key. mm-mm. Jadi dia nggak punya primary key Oh, iya. karena dia itu hubungan dari tabel mahasiswa dan tabel mata kuliah. Ini akan kita bahas di materi selanjutnya ya. Ini namanya sebenarnya relasinya itu tabel mahasiswa ke mata kuliah gitu. Nanti ada istilah many to many, ada one to many. Nah, kalau many to many, maksudnya many to many itu banyak mahasiswa berhubungan ke banyak mata kuliah. Itu harus kita tampilkan tabel baru. Di sini tabel nilai. Kenapa di tabel mahasiswa dan tabel fakultas nggak muncul tabel baru? Karena banyak mahasiswa itu cuma ngambil satu fakultas ya. Kan nggak mungkin satu orang ke banyak fakultas ya. Walaupun mungkin tapi jarang ya. Maksudnya kalau di sini satu orang itu satu fakultas. Kalau mata kuliah, satu mahasiswa kan bisa ke banyak mata kuliah. Makanya dia buat tabel baru. Namanya tabel nilai atau tabel untuk menghubungkan dua tabel. Nah, di situ nggak ada primary key-nya dia, tapi dia hanya foreign key dari tabel yang dihubungkan. Kita akan bahas tentang relasi ini di pertemuan selanjutnya. Nanti akan paham ya, nanti kita pelan-pelan, maksudnya kita ke SQL dasar dulu nanti di pembuatan database. Di pertemuan hari ini seperti itu. Langsung ke pengenalan MySQL. Langsung masuk ke MySQL ya, biar cepat. Jadi gambarannya kalau kalian biar tahu arah yang akan kita pelajari, pertama itu mengenal MySQL. Selanjutnya di pertemuan hari ini tugasnya adalah membuat database. Semua tugas insya Allah langsung saling berhubungan ya. Jadi maksudnya untuk mengerjakan tugas selanjutnya sebelum pertemuan selanjutnya itu masih ada hubungannya dengan tugas yang kita lakukan sekarang gitu ya. Jadi sama kayak kalau kita pengen ngerakit kendaraan itu kita harus ngerakit berurutan gitu ya. Nah ini juga sama kita kalau pengen tujuannya saya ini kan untuk membuat sistem dengan database. Nah kita buat dari awal itu dari databasenya, buat tabelnya, insert tabelnya, menghubungkan antar tabel, nanti saya sisipkan desain database atau IRD. Setelah itu implementasi ke sistem, nanti UAS-nya adalah pembuatan aplikasi yang sudah jadi dengan database MySQL. Nah, di pertemuan tugas kedua ini pembuatan database dulu. Tapi sebelum membuat database, saya jelaskan dulu tentang MySQL. Jadi MySQL merupakan database server yang bersifat open source, artinya tidak berbayar ya. Ya bisa tidak money oriented. Open source itu short itu kan kodenya itu dibuka ya, jadi setiap orang bisa ngedit dan modifikasi. Berbeda kayak Windows itu kan kodenya nggak dibuka, tiap orang nggak bisa ngedit dan modifikasi. Jadi kenapa di Windows itu banyak virus, sedangkan di Linux atau di macOS ya, macOS juga basisnya Unix.
sama seperti Android dan Linux, Ubuntu dan lain-lain itu nggak ada virus ya. Karena kodenya itu dibuka, jadi tiap orang itu bisa ngedit ya. Jadi kalau ada virus, orang langsung kalau ada kelemahan secara sisi keamanan itu, tiap orang bisa ngedit, jadi bisa mengembang maksudnya diawasi banyak orang gitu ya. Sama seperti rumah yang dijaga oleh banyak orang gitu ya. Jadi kalau ada temboknya rubuh dikit, orang lain langsung bisa memperbaiki. Berbeda kalau ada rumah yang dijaga cuma satpam yang dikerjakan gitu ya. Iya, hanya satu satpam itu kalau ada yang kelemahan, kalau nggak ada yang ngasih tahu ke satpamnya, satpam itu nggak mau memperbaiki kelemahan itu ya. Akhirnya banyak kelemahan yang dicari-cari gitu ya. Kalau di Windows itu banyak kelemahan keamanan, terus akhirnya orangnya membuat virus untuk keuntungan dan lain-lain. Tapi kalau Linux karena sifat open source, kodenya bisa dilihat oleh banyak orang yang ngawasi, orang yang expert di bidangnya itu, kok tahu ada kelemahan ini dia perbaiki, dia upload. Jadi saling bau membau untuk ini ya masalah keamanan, jadi lebih aman. Terus perintah SQL dibagi menjadi dua, DDL dan DML. Ada sih yang ketiga itu data transaksi language. Tapi yang paling dasar ada data definisi language dan data manipulasi language. Kita akan pelajari di pertemuan selanjutnya yang sekarang baru membuat database ya, create database dulu. Nah, perintah DDL ada create, update, delete, create, drop, alter ya. Create itu buat data, drop itu hapus, alter itu edit. Terus ada select, perintah DML, select untuk menampilkan data, delete menghapus, insert mengisi, update untuk mengupdate data. Nah, untuk DDL dan DML kita pelajari di minggu depan ya. Setelah kita membuat database dulu. Dan dalam satu sistem DBMS kan ada banyak database. Jadi kita buat database dulu untuk sistem yang akan kita buat. Caranya bagaimana? Jadi saya sarankan untuk install MySQL ya. Di komputernya masing-masing. Lebih mudahnya kalian bisa install SAM, XAMPP. Itu ada bundling ya. Dalamnya itu sudah ada SAM, sudah ada Apache untuk web servernya, sudah ada MySQL, MariaDB untuk database-nya, sudah ada PHP atau bahasa web server, bahasa sisi servernya ya PHP untuk pemrograman webnya. Jadiin satu jadi SAM. Atau kalau kalian pakai Linux, biasanya kalau Linux bisa installnya sendiri-sendiri yang install SAM. Install bisa pakai SAM atau yang versi Linux itu WAM namanya, atau install sendiri-sendiri. Sama sih di Windows juga kalian bisa install SAM atau install sendiri-sendiri ya, paket sendiri, install MySQL sendiri, install Apache sendiri, install PHP sendiri, nanti install PHP MyAdmin-nya sendiri. Seperti itu. Nah, untuk kalau sudah install, bagaimana kita masuk ke MySQL di pertemuan ini saya nggak bahas di ini ya dengan PHP MyAdmin atau yang versi interface berbasis interface gitu ya. Tapi saya menggunakan command prompt biar hafal sintaks dan tahu gitu ya bagaimana penggunaan SQL atau query. Caranya itu adalah aktifkan dulu SAM, nanti saya kasih contoh, buka command prompt atau CMD atau terminal di Linux, masukkan perintah change directory, cd, c, tergantung directory SAM-nya. Jadi defaultnya SAM itu default di C ya, kalau kalian installnya di D atau di E ya disesuaikan. Setelah itu baru ke cd SAM MySQL bin. Contohnya bagaimana? Nanti saya kasih. Nah, kalau sudah masuk ke folder SAM MySQL bin, untuk masuk ke database MySQL-nya menggunakan perintah MySQL min-u root ya. MySQL min-u itu maksudnya username, min-u username, untuk memasukkan username-nya itu adalah root. Root itu user bawaan ya. Biasanya kalau kalian pertama kali install itu usernya root, passwordnya kosong. Nggak ada gitu. Tapi kalau kalian sudah set passwordnya, MySQL min-u root, min password, min p. Nanti diminta memasukkan password, baru enter masuk ke dalam MariaDB di sini atau MySQL sama saja. Nah, ini untuk perintah-perintah lain yang bisa kalian gunakan dengan perintah help. Jadi hampir semua aplikasi yang berbasis teks itu
informasi atau bantuannya itu dengan perintah help ya. Nanti ada informasi untuk tanda tanya untuk sinom for help, clear untuk clear the current input statement, dan lain-lain. Nah ini shortcutnya strip C, strip R, strip D, dan lain-lain. Nah untuk membuat database, contohnya di sini membuat database pegawai. Pertama show database dulu untuk melihat database apa saja yang ada di DBMS kita. Untuk buat database, create database pegawai, titik koma jangan lupa. Kalau nanti ada pemberitahuan oke atau nggak ada error, selanjutnya kita masuk ke dalam database yang kita di sini contohnya use yaitu dengan perintah use nama database atau use pegawai database change. Akhirnya di sini ada informasi MariaDB dalam kurung pegawai, berarti kita masuk ke dalam database pegawai. Dan di dalam database pegawai ini ada tabel-tabel yang nanti akan kita buat di pertemuan selanjutnya. Tapi di sini kita sampai cukup ke pembuatan database. Selanjutnya ada tipe data. Tapi saya share dulu saya kasih contoh dulu untuk pembuatan database-nya. Share screen 1, screen 2. Screen 2. Kita buka SAM terlebih dahulu ya. Saya sudah buka ini ya. Ini adalah kita buka SAM terlebih dahulu. Di sini ada menu MySQL. Kita klik Start. Sampai muncul PID dan port yang dipakai untuk MySQL. Nah, kalau sudah muncul, di sini ada status running. Artinya aplikasi MySQL kita sudah berjalan. Kita masuk ke sistem MySQL pakai command prompt. Nah, ini command prompt. Ini informasinya NB-nya. Nanti kalau kalian mengerjakan tugasnya, kalian harus ganti, ya diusahakan lah. Jangan defaultnya kan warna hitam command prompt-nya. Kalian ganti warnanya ke putih ya, biar kelihatan. Terus teksnya kalian perbesar ya. Kalian klik kanan properties, ada color, teksnya ganti warna hitam. Sebelumnya kan teksnya warna putih, background-nya warna hitam. Tinggal dibalik, teksnya warna hitam, background-nya warna putih, terus font-nya diperbesar aja 24 atau 28 biar kelihatan ya. Seperti ini. Nah ini kan default-nya kalau kita buka command prompt pertama kali, layar saya kelihatan ya? Kelihatan Pak, jelas Pak. Jelas, Pak. Kelihatan ya. Sekarang enggak. Nah, pertama kali kita buka, dia akan berada di C user, nama user ya. Di sini ada C user 2019 itu nama user di komputer saya. Defaultnya di sini kita harus cari folder SAM itu berada di mana. SAM-nya itu kan kalau kalian default nggak rubah ketika install berada di C. C ini SAM. Terus kita posisinya itu di user 2019 ya, di sini ya. Jadi kita harus naik dulu ke atas 2 kali, mundur 2 kali. Seperti itu ya. Caranya bagaimana? Caranya bisa pakai change directory cd, strip titik 2, mundur sekali, strip titik 2 kali. Nah, ini akan mundur 2 kali ya. Nah, di sini kita berada di C. Cara mengetahuinya untuk lihat isi foldernya C itu apa saja, kita tulis perintah dir ya. Atau kalau pakai Linux pakai ls. Nah, dulu sistem informasi atau komputer itu seperti ini. Nggak ada user interface klik-klik gitu ya. Yang buat user interface klik-klik pertama kali ya Steve Jobs ya, Apple gitu ya. Dia buat pertama kali buat sistem mouse dan klik-klik gitu. Sehingga komputer lebih mudah digunakan oleh orang awam. Dulu hanya orang yang paham tentang komputer aja yang bisa menggunakan komputer karena semua dari buka email, akses internet, play musik itu pakai terminal seperti ini. Nggak ada tampilan user interface-nya. Nah, kalau sudah sih kita masuk ke folder SAM MySQL bin nih. Kalau kita lihat di sini C, SAM, terus MySQL. Untuk masuk ke dalam MySQL itu MySQL bin.
Bagaimana caranya? Kita pakai sama sync directory, Linux juga sama sih pakai cd ya. Sum, kita tulis MySQL. Nah, bedanya Linux sama Windows itu ini, kenapa banyak programmer itu pakai Linux, terutama programmer web. Ada perbedaan yang sangat berpengaruh nanti di development web ya. Karena kebanyakan web server itu berbasis Linux, hosting itu kebanyakan basisnya Linux ya. Jadi Linux sama Windows itu bedanya kalau Windows itu nggak cache sensitif ya. Jadi huruf besar, huruf kecil itu dianggap sama. Kalau di Linux itu beda. Huruf besar, huruf kecil itu dianggap beda. Jadi kadang kalau kita develop sebuah aplikasi di Windows dengan mengabaikan huruf besar, huruf kecil, kita buat folder halaman login dengan huruf kecil, terus ada login huruf besar. Di Linux kita implementasikan, kita upload di hosting yang otomatis kebanyakan berbasis Linux, akan terjadi error. Kebanyakan seperti itu. Jadi harus perhatikan, kalau lebih aman sih dari sekarang dalam pembuatan folder dan lain-lain, memperhatikan huruf besar, huruf kecil. Oke, kalau sudah kita klik sum SQL bin, kita enter ya. Nggak bisa enternya. Ya, maaf jaringan kurang mendukung. Ya nggak apa-apa, nanti bisa menyusul dengan rekaman perkuliahan. Kalau sudah kita pakai perintah MySQL, min u itu untuk username-nya adalah root. Kalau belum dirubah, kalau sudah dirubah ya username yang telah kalian buat ya. Terus min p adalah password-nya. Kalian bisa langsung tulis password, kalau atau enggak enter. Sekarang di MySQL saya ada password-nya, sudah saya kasih password, saya masukkan password-nya. Biasanya kalau default-nya misal pertama kali sum nggak ada password-nya, password-nya kosong. Jadi langsung enter aja. Nah, sudah masuk ke MySQL. Di sini sebenarnya MariaDB ya. Sum ganti ke MariaDB yang user dan tampilannya itu mirip seperti MySQL, karena MySQL berubah jadi berbayar sejak dibeli sama Oracle misalnya. Nah, di sini masih MariaDB. Selanjutnya kita bisa untuk melihat ada berapa banyak database di dalam tabel kita menggunakan perintah show databases. Karena database-nya ada banyak, pakai S di belakang, databases. Karena satu DBMS kan terdiri dari banyak database, dan default-nya sudah ada database yang lain ya. Database default. Di sini saya sudah ada banyak database. Selanjutnya itu tugasnya adalah buat database nama underscore name ya. Kita buat create database, nggak pakai S, nama underscore name, ininya mungkin 5555 gitu ya. Jangan lupa titik koma. Kalau nggak pakai titik koma, dia nggak jalan apa-apa ya. Dia nungguin titik koma gitu ya, untuk menandakan selesai. Nah, kalau sudah ada informasi query oke, satu row affected, artinya database sudah dibuat. Kalau saya show databases, nanti akan muncul Ronaldo 555 ya. Nah, untuk pelatihan atau pengalaman itu kalau menemukan error seperti ini nggak usah khawatir ya, tapi diperhatikan saja. Pasti ada, dibaca aja error. Setiap error ada kodenya. Kalau di sini ada error 1064 4200 gitu. Kalau nggak tahu ini errornya apa ya, kalian cari di Google dengan error MySQL kode ini itu apa gitu. Tapi kalau sudah sering error kan kalian sudah tahu, langsung tahu lah. Tapi kalau pertama kali seorang yang baru belajar itu biasanya kan otomatis akan sering error, dan nggak usah khawatir. Langsung dicari aja, dicari tahu kode errornya berapa, dicari di Google itu sebenarnya nanti ada gambaran, ada yang ngasih saran apa saja yang perlu diperbaiki. So, databases kurang Nah, di sini udah muncul Ronaldo 555 ya. Nah, bagaimana saya masuk ke dalam database yang kita buat? Di sini ada banyak database, saya pengen masuk ke Ronaldo 5 yang saya buat.
Kayak menggunakan perintah use Ronaldo underscore 5555 titik koma. Nah, database ceng. Ketika database ceng, di sini sudah ada informasi database yang kita gunakan ya. Kalau saya show tables, ada berapa table di dalamnya masih kosong. Oke, seperti itu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Cukup, Pak. Nggak ada yang ditanyakan. Kalau nggak ada, saya lanjutkan. Nanti saya coba dulu deh, Pak. Ya. Makanya lebih enaknya sih kalau saya sarankan ketika perkuliahan itu kalian sambil buka laptop ya. Jadi bisa langsung praktek. Kalau ketemu error langsung bisa ditanyakan. Terus juga kalian bisa langsung kerjakan tugasnya sambil perkuliahan gitu ya. Sekarang saya lanjutkan ke tipe data. Sama seperti di bahasa pemrograman dan algoritma itu ya. Ada tipe data. Di MySQL atau di SQL Query Language itu ada beberapa tipe data yang biasanya dipakai. Ada karakter. Kalau karakter itu ada tipe data char, varchar, dan teks. Ini tergantung hampir sama sih sebenarnya. Perbedaannya itu di ada maksimalnya ini lah, maksimal 255 kan banyak banget ya. Kalau untuk nama gitu ya, nama ya bisa pakai char, varchar, atau teks. Biasanya nanti dikasih batas berapa ya. Kalau nama biasanya mungkin dibatasi 25. Kalau nomor telepon biasanya dibatasi 14 gitu ya. Kepanjangan juga mubazir apa itu nanti akan mempengaruhi ke kecepatan aplikasi ya, karena semakin besar kan nanti aplikasinya database-nya filenya akan semakin besar ukurannya. Terus kalau tipe datanya bilangan itu ada sama seperti di pemrograman lain, ada integer, big integer, float, double, desimal, dan lain-lain. Yang paling sering dipakai ya integer untuk bilangan desimal, float atau double untuk bilangan pecahan. Terus ada tipe data lain, biasanya ada tipe blob sih, ada juga blob untuk menyimpan gambar. Jadi untuk menyimpan database gambar itu ada yang disimpan itu lokasinya, ada yang nyimpan gambarnya di database. Tapi sebagai untuk membuat ringan itu biasanya gambar disimpan di folder, yang disimpan itu hanya lokasi aja. Nah, di tipe data yang lain itu ada data, tanggal ya, date, ada date time, tanggal dan waktu, date time saja, waktu saja. Terus ada enum, enum itu untuk pilihan ya, seperti jenis kelamin. Ya itu sih pilih sesuai dengan programmernya. Ada yang mau buat pilihan kayak jenis kelamin laki-laki perempuan itu dengan teks, atau ada yang bisa buat ada yang enum gitu ya, pilihannya itu ditentukan di database itu. Kalau nggak laki-laki perempuan, inputan selain itu nggak bisa gitu. Atau bisa di filternya dari inputan di HTML-nya ya, dibuat drop down select gitu ya, ada laki-laki perempuan, otomatis nggak bisa inputkan lain. Ada tipe boolean, sama boolean dalam aplikasi kan ada true or false ya. Kalau boolean di sini benar atau salah, dinyimpannya y dan n atau satu atau kosong. Contohnya itu ya registrasi ya, udah registrasi atau belum, aktivasi atau belum, iya atau tidak, itu biasanya disimpan dengan boolean. Bisa pakai boolean, bisa pakai teks dan varchar, sama saja. Oke. Nah ini tambahan juga nih yang perlu diperhatikan juga, ada istilah not null. Biasanya itu untuk primary key, dari primary key itu not null artinya tidak boleh kosong, harus diisi. Ketika kita nginsert data mahasiswa gitu ya, nama mahasiswa itu boleh kosong, umur itu boleh kosong, tapi kalau primary key itu nggak boleh kosong, not null. Terus ada primary key, yaitu kunci utama itu ya, kunci primer, untuk menunjukkan bahwa dia primary key. Terus ada auto increment untuk membuat naik otomatis ya, 1, 2, 3. Jadi kita nggak perlu ngisi, dia langsung otomatis ngisi sesuai urutan. Urutan pertama, urutan kedua, isinya 1, 2, 3, terus menerus.
Nah, biasanya ID itu pakai auto increment ya. Jadi kita nggak perlu masukkan primary key atau ID-nya, itu kayak pegawai, ID pegawai biasanya lebih mudahnya pakai auto increment. Oke, selanjutnya saya bahas tugas 2-nya. Ya, sama seperti yang tadi yang kita bahas ya. Tugas 2-nya itu masuk ke MySQL dengan command prompt, buat database dengan nama name dan nama underscore name. Formatnya contohnya seperti ini. Jadi otomatis kalian buat masing-masing ya, dan ini nggak bisa berubah. Nanti tugas-tugas selanjutnya database-nya harus database yang kalian buat di tugas 2. Karena kelihatan dari command prompt-nya ya, database-nya itu sesuai aturan atau enggak. Kalau tiba-tiba berubah nama orang lain kan menunjukkan bahwa dia nggak buat database sendiri. Dan masuk ke database yang telah dibuat, terus selanjutnya jelaskan perbedaan database dan tabel. Nah, dibuat laporannya, bisa pakai Word, bisa pakai PDF, sama dilampirkan screenshot-nya ya. Screenshot-nya juga jangan kecil, yang besar biar kelihatan. Caranya ya diperbesar ukuran font-nya di command prompt-nya. Terus buat laporannya kirimkan ke link tugas 2, link tugasnya sudah saya kirim di semua anggota grup WA tadi. Dan di form link tugas itu ada nomor WA untuk notifikasi ya. Jadi nanti ketika ada yang ngumpulkan, ada informasi ke WA kalian. Jadi biar nggak ngumpulkan berkali-kali dengan file dan isi yang sama ya. Kadang saya lihat ada yang ngumpulkan berkali-kali dengan nama dan file yang sama gitu ya. Kan saya bingung yang terakhir yang mana yang harus dikoreksi yang mana gitu. Kadang ada 3 sama, NIM sama ini sama gitu. Jadi ketika sudah ngisi Google Form itu ada suruh masukkan nomor WA, nanti setelah itu ada informasi ke WA kalian bahwa tugas telah terkirim atau diterima. Terus ada informasi ke WA saya juga bahwa ada yang baru saja mengumpulkan tugas. NB ganti warna command prompt dengan background putih atau terminalnya. Kalau terminal itu nggak bisa putih ya, bisanya transparan kadang. Saya udah kasih contoh, nah seperti ini ya. Kemungkinan semua tugas yang saya kasih contohnya. Jadi kebangetan kalau sampai nggak ngerjakan dengan alasan nggak bisa atau susah dan lain-lain. Oke, seperti itu. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Pak, Google Form-nya untuk botnya bisa dibuka lagi kayak ya? Maksudnya? Saya coba masuk ke yang Google yang form itu Pak, yang untuk masukin nomor telepon. Oh, Itu enggak. nggak bisa dibuka sih Pak. Emang sudah nggak bisa dibuka ya? Karena Oh, gitu. kan saya ganti dengan daftarnya dengan, kan kemarin digunakan untuk daftar nomor WA ya. Saya ganti dengan daftarnya cukup dengan WA. Klik tulis daftar, titik nama, titik NIM, titik nama, titik kelas itu ya. Cukup seperti itu. Di grup ya Pak? Di boot ya. Jadi kalian tulis. Saya kasih contoh. Kemarin sudah saya kasih. Jadi kirim ke boot, cek dulu ya. Kalian mungkin yang sudah, pasti kalian pegang HP ya. Kalian buka boot, kirim boot, tulis cek, kirim cek, nanti ada informasi akun kalau sudah terdaftar. Kalau ada balasan belum terdaftar, berarti kalian harus daftar dulu. Caranya dengan tulis daftar, titik NIM, titik nama, titik kelas. Kalau formatnya kalian ketik daftar dulu aja, nanti ada balasan format bagaimana format pengirimannya. Setelah itu baru kalian, kalau sudah terdaftar, kalian tinggal tulis nilai untuk ngecek, melihat kehadiran sama nilai tugasnya. Di situ juga kalau ada informasi revisi dan lain-lain, ada informasi di sana. Dan sengaja saya taruh tulisan update terakhir ya, biar untuk mengetahui bahwa kok saya sudah mengumpulkan belum nilainya masih 0. Berarti kalian ngumpulkan setelah update terakhir ya. Jadi update terakhir itu, karena koreksinya tetap manual ya, saya koreksinya tetap manual satu-satu, jadi makanya saya tulis update terakhir. Jamanya saya ngoreksi hari ini jam 5 sore ya. Tapi kalian ngumpulkan jam 6 sore, otomatis ketika kalian cek nilainya nggak akan muncul karena belum saya koreksi gitu ya.
Intinya seperti itu. Jadi kecuali kalau kalian ngumpulkan sebelum update terakhir, oh berarti kelewat, kalian bisa konfirmasi ke saya. Pak, saya sudah ngumpulkan sebelum update terakhir tapi belum ada perubahan. Kemungkinan kelewat ya. Namanya juga manusia ngecek satu-satu tiap kelas yang ada 40, 60 per minggu ya, dikalikan 7 kelas ya. Kadang kelewat ya. Seperti itu. Ada yang ditanyakan, silakan. Makanya saya harapkan sih semuanya masuk ke grup mata kuliah. Nanti setiap grup mata kuliah itu saya buat reminder 2 jam atau 3 jam sebelum perkuliahan itu ada informasi perkuliahan kita itu hari ini lewat Zoom atau ada tugas, ada kuis gitu ya. Termasuk juga biar kalian siapa tahu ada yang kelupaan kalau ada kuliah gitu ya. Namanya juga sistem reminder dan ini bisa jadi topik tugas akhir kalian ya, walaupun masih semester 4 ya, 2 tahun lagi cukup sih kalian buat sistem notifikasi atau sistem reminder. Banyak sih studi kasus yang bisa kalian pakai. Contohnya reminder pasien untuk minum obat. Biasanya pakai dulu sih orang buat aplikasi reminder obat pakai aplikasi Android itu ya, setting obat jam sekian, alarm gitu ya. Kan sekarang karena orang sering buka HP dan WA, mengingatkan minum obatnya bisa pakai WA atau reminder kontrol gitu kan. Kan ada beberapa pasien yang harus kontrol tiap bulan gitu kan ke rumah sakit. Nah, itu bisa dipakai sistem reminder atau aplikasi yang rutin harus dilakukan itu banyak ya, ada aplikasi ini bengkel. Bengkel kan biasanya 2 bulan atau 3 bulan kalian harus ganti oli dan lain. Jadi kalau sistem reminder untuk ganti oli dan lain-lain atau aplikasi tagihan itu apa namanya kayak FIF dan lain-lain itu apa leasing gitu ya, itu yang bisa kalian cari aja, banyak jurnal yang bahas itu. Biasanya reminder notifikasi biasanya dulu perkembangannya email, terus ada SMS, terus Telegram, sekarang sih WA, ganti WA gitu ya, seperti itu. Dan itu masih relevan sampai 2 tahun lagi juga mungkin kemungkinan masih relevan aplikasi tersebut. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan? Saya lihat sudah ada yang ngumpulkan sih tugasnya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Jadi biar enak kalian bisa langsung coba dan langsung tanya tentang MySQL itu saya sarankan ketika perkuliahan itu di depan laptop ya. Walaupun nanti Zoom-nya dari HP tapi kalian praktekkan langsung depan laptop, jadi ketika terjadi error atau itu bisa kalian tanyakan. Seperti itu. Izin bertanya, Pak. Iya, silakan. Kurang keras suaranya, nggak kedengaran. Iya. Itu tugasnya sampai masuk ke database ya, Pak? Kenapa? Untuk tugasnya sampai masuk database kita ya yang kita buat ya. Oh, tugasnya membuat database terus masuk ya. Membuat database terus masuk, terus yang tadi nomor 4 apa perbedaan database dan tabel? Dijelaskan. Kalau perbedaan itu jangan sampai sama ya. Nanti kalau sama sih nanti akan saya tulis ada feedback kan di situ, ada tugas 1 feedbacknya apa, tugas 2 feedbacknya. Karena kalau perbedaan itu kalau sampai sama sih harusnya sama kayak namanya plagiat ya. Kalian sama-sama contohnya kalian sama-sama rekreasi ke pantai gitu ya. Terus ditanya keadaan pantainya bagaimana? Kalau jawabannya sama persis kan nggak mungkin ya. Maksudnya tiap orang kan punya kalimat berbeda-beda untuk menggambarkan sesuatu ya. Oh, pantainya ramai bersih. Ditanya lagi satunya, pantainya bagaimana? Oh, ramai bersih. Kan ini pasti ngambil dari jawaban orang lain ya. Padahal kan definisi suasana itu luas ya. Sama sih definisi perbedaan itu luas. Tapi kalau kalimat itu sampai 80% mirip gitu ya, saya anggap sih plagiat ya teksnya.
Jadi kalian buat bahasa sendiri sih, kalian penggunaan bahasa kan beda. Kalau kalian tanya ke anak kecil, apa sih mobil itu? Kan jawabannya pasti berbeda-beda, nggak mungkin ada yang sama persis. Sama persis pun paling 20-30% ya. Kalau sama persisnya 80% kan aneh. Karena menggambarkan sesuatu itu kan beda. Tiap orang punya kalimat tersendiri-sendiri, diksinya tersendiri-sendiri. Belajar melatih membuat kalimat sendiri ya. Karena itu salah satu bentuk latihan nanti kalau membuat tugas akhir itu juga nggak boleh kalian gunakan kalimat yang sama dari orang lain. Untuk kalimat yang sama dan sering digunakan di anak IT dalam penulisan jurnal dan lain-lain, seiring berkembangnya teknologi ya. Pasti kalian cek di Google berapa jurnal atau berapa skripsi yang bab 1 pendahuluannya seiring berkembangnya teknologi. Siapa yang memulai kan nggak tahu. Dan itu kan template ya, dan nggak mungkin orang tiba-tiba kok bisa sama semuanya seiring berkembangnya teknologi. Masa nggak ada kalimat lain selain seiring berkembangnya teknologi gitu ya. Itu saja. Ya ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup ya kalau nggak ada yang ditanyakan, saya kira cukup. Ini masih kalau lomba lari itu masih pelan ya, pelan-pelan dulu. Kemarin cuma nanyakan ini, sekarang cuma buat database. Nanti ke depannya mungkin agak cepat buat tabel, input tabel. Biar hafal itu bisa nanti tugasnya input 10 tabel, 20 tabel gitu ya. Tapi harus pakai teks gitu ya. Harus nulis di comment prompt gitu ya. Biar untuk menghafalkan perintah. Terus bagaimana buat trigger, menghubungkan antar tabel, edit, delete, dan lain-lain. Juga buat fungsi. Jadi di MySQL juga ada fungsi. Ada yang ditanyakan? Saya kira cukup kalau nggak ada yang ditanyakan. Cukup Pak, nanti saya coba dulu Pak. Ya, boleh Ya, ditanyakan Pak. di grup biar nggak sepi ya grup mata Oke, kuliah baik, Pak. ini. Terima kasih atas kehadirannya, perhatiannya semuanya. Saya akhiri. Makasih banyak ya Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.